Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan topik kita masih tidak jauh-jauh dari legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan seperti biasa kita masih akan membahas tentang peran penting Aditya Warman dalam membantu Mahapati Gajah Mada. Perlu ini kami sampaikan di awal supaya semua pihak nanti mengerti di episode yang lalu bagaimana di kemudian hari persahabatan ini menjadi clash. Bahasanya dulu mungkin jadi berpisah jalan. Oke, di episode ke-52 ini kami akan memberikan judul Sahabat dalam Perang, Terlupa dalam Sejarah. Kisah Aditya Warman di Bali. Oke teman-teman, seperti kita ketahui ada perang Bali dulu untuk menggenapkan dalam Sumpah Palapa yang dilakukan Mahapati Gajah Mada. Tahun 1343 adalah momen penting dalam ekspansi Majapahit. Gajah Mada memimpin ekspedisi besar ke Bali, salah satu titik strategis yang belum takluk dalam Sumpah Palapa. Namun di balik keberhasilan ini ada satu tokoh kunci yang kerap terlupakan oleh sejarah arus utama, yaitu Aditya Warman. Arya Damar atau Aditya Warman. Banyak sumber termasuk analis dari Muhammad Yamin menyebut bahwa tokoh bernama Arya Damar, penguasa Palembang saat itu, kemungkinan besar adalah nama samaran Aditya Warman. Ia membawa lebih dari 17.000 pasukan dari Palembang dan Sunda untuk membantu ekspedisi militer Gajah Mada ke Bali. Dalam strategi politik, Aditya Warman menjadi penyeimbang kekuatan Majapahit di luar Jawa. Ia adalah sahabat seperjuangan Gajah Mada. Keduanya pernah bertempur bersama dalam Perang Sadeng dan saling mendukung dalam pembentukan Imperium Majapahit. Perang Bali tahun 1343 adalah salah satu titik penting yang mengungkap peran Aditya Warman dalam proyek ekspansi Majapahit bersama Gajah Mada. Meskipun kitab Nagara Kertagama tidak menyebutnya secara eksplisit. Bukti dan konteks sejarah. Pertama, para raton dan sumber lain menyebut peran penting Arya Damar yang diduga kuat adalah nama samaran untuk identitas politik Aditya Warman. Masih berada di Jawa. Ia adalah tokoh penting yang membantu Gajah Mada menaklukkan Bali. Ekspedisi militer ke Bali tidak mungkin berhasil tanpa dukungan kekuatan lintas wilayah, dan Aditya Warman diyakini menjadi salah satu penggeraknya karena keahliannya dalam strategi dan diplomasi. Dalam analisis Yamin, ekspedisi ke Bali pada tahun 1343 dipimpin Gajah Mada dan didukung pasukan besar dari Palembang dan Sunda yang dibawa oleh Aditya Warman. Jumlah pasukan disebut mencapai 17.000 orang, menunjukkan bahwa ini bukan sekedar ekspedisi kecil, melainkan operasi militer besar-besaran lintas pulau. Fakta dan historis dan strategi politik. Dukungan dari Palembang penting karena wilayah ini adalah gerbang perdagangan dan koneksi penting ke Sumatera dan Selat Malaka. Aditya Warman membawa kekuatan militer sekaligus legitimasi budaya dan diplomatik karena ia juga berdarah Melayu Sumatera pada pihak ibunya. Aditya Warman adalah sahabat Gajah Mada dalam ekspansi Majapahit, tapi juga arsitek kemandirian Sumatera. Ia datang membawa pasukan, pergi membawa peradaban. Peran Aditya Warman sangat krusial dalam keberhasilan ekspedisi Majapahit ke Bali tahun 1343. Maka sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa tanpa bantuan Aditya Warman, Gajah Mada kemungkinan besar akan gagal menaklukkan Bali. Berikut penjelasan yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, kekuatan logistik dan pasukan. Aditya Warman disebut dalam sumber seperti buku Muhammad Yamin membawa 17.000 pasukan dari wilayah Palembang dan Sunda sekitarnya. Ini adalah kekuatan militer tambahan besar yang datang dari luar Jawa. Tanpa pasukan sebanyak itu, sangat diragukan Majapahit akan mampu menghadapi kekuatan lokal Bali yang
terkenal militan dan tangguh di pegunungan serta sistem kerajaan-kerajaan kecil yang saling menopang. Kedua, dukungan wilayah barat Majapahit. Aditya Warman bukan hanya seorang jenderal, ia adalah penguasa wilayah barat kekuasaan Majapahit, Palembang, Melayu, bahkan Sunda. Dukungan ini bukan hanya soal militer, tapi juga dukungan ekonomi, diplomatik, dan strategis. Tanpa Aditya Warman, Gajah Mada hanya mewakili kekuatan pusat Jawa, tanpa jangkauan penuh keluar Jawa yang diperlukan untuk ekspansi sejauh Bali dan Sumatera. Ketiga, pengalaman perang dan diplomasi. Aditya Warman pernah belajar dan berkelana ke luar negeri, ke India dan Tibet, serta terlibat dalam banyak urusan luar negeri, khususnya pernah jadi utusan khusus ke Tiongkok waktu pamannya menjadi raja, yaitu Jayanegara, sebelum kembali ke Nusantara. Ia berpengalaman dalam manuver militer dan diplomasi, berbeda dari tokoh-tokoh lain di Jawa saat itu. Keempat, koalisi Majapahit bukan kerja satu orang. Keberhasilan ekspansi Majapahit adalah hasil kerja jaringan elit dan koalisi antar wilayah, bukan semata-mata karena kepemimpinan Gajah Mada. Aditya Warman adalah tokoh kunci dari barat, sebagaimana Gajah Mada dari pusat. Gajah Mada mungkin pemimpin strategi, tapi Aditya Warman adalah jantung kekuatan dari barat. Tanpa bantuannya Sumpah Palapa bisa gagal di Bali. Hal ini perlu disampaikan bahwa Majapahit tidak dibangun hanya oleh Jawa, tapi juga oleh Sumatera lewat tokoh seperti Aditya Warman. Tapi mengapa namanya tidak disebut dalam Nagara Kertagama? Kitab Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Panca pada tahun 1365 memang tidak menyebutkan nama Gajah Mada secara langsung dalam peristiwa besar itu, apalagi nama Aditya Warman. Sama sekali absen, padahal perannya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa Nagara Kertagama bukanlah kitab sejarah netral, tapi dokumen istana yang lebih mencerminkan perspektif politik internal saat itu. Seperti yang juga ditegaskan oleh UNESCO, penghargaan terhadap Nagara Kertagama sebagai Memory of the World bukan berarti kita harus menganggap isinya sebagai kebenaran absolut sejarah. Warisan yang masih hidup. Ironisnya, meskipun terlupakan dalam teks Istana Jawa, warisan Aditya Warman justru lebih abadi. Ia mendirikan kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Ia mewariskan nilai spiritual dan budaya, bukan sekedar dominasi militer. Bahkan Silek Minangkabau sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kini diakui UNESCO setara penghargaannya dengan Nagara Kertagama. Aditya Warman adalah contoh tokoh besar yang berjasa dalam Perang Bali, namun dilupakan dalam teks, tapi sejarah sejati bukan milik pena istana. Ia juga milik rakyat, nisan batu, arca, dan ingatan budaya. Apa yang dilakukan Aditya Warman tetap dikenang sampai sekarang, dan bisa dilihat fakta buktinya. Menghargai sejarah bukan berarti memujanya, tapi membaca dengan jujur dan berani menanyakan siapa yang ditulis, siapa yang dilupakan. Kalimat akhir tadi bermakna sebagai ajakan untuk bersikap kritis dan jujur terhadap sejarah, bukan hanya menerima dan mengagungkan secara buta. Penjelasan maknanya, menghargai sejarah bukan berarti memujanya. Artinya kita boleh menghormati naskah atau tokoh sejarah, tapi tidak perlu menganggapnya sebagai kebenaran mutlak yang tak bisa digugat. Membacanya dengan jujur. Artinya kita harus menyadari bahwa sejarah ditulis oleh manusia dengan kepentingan dan sudut pandangnya sendiri. Kejujuran berarti membaca sejarah sambil mempertanyakan narasi tunggal dan mencari celah yang sengaja disembunyikan. Lalu berani menanyakan siapa yang ditulis, siapa yang dilupakan. Artinya sejarah resmi sering hanya mencatat tokoh-tokoh tertentu, biasanya yang menang atau yang berkuasa.
Maka kita harus berani bertanya, siapa yang diangkat sebagai pahlawan? Siapa yang sengaja dilupakan atau dihapus dari cerita? Dan mengapa? Contoh relevan, Kitab Nagara Kertagama menulis tentang kebesaran Majapahit, tapi tidak menyebut Gajah Mada secara eksplisit dalam konteks Bali 1343 dan sama sekali mengabaikan Aditya Warman. Padahal bukti sejarah lain menunjukkan mereka berperan besar. Yang lebih sedih, di akhir hayat Gajah Mada tidak ada kabar apa-apa, hanya dibilang sakit. Sesudah tragedi perang bubar, apalagi tidak ada dikabarkan, ya kan? Maka tugas kita sekarang bukan hanya memuja kitab itu, tapi membacanya secara kritis dan menyeimbangkannya dengan sumber lain, agar secara menjadi milik semua. Bukan hanya milik istana. Seperti apa yang dikatakan UNESCO, tetap harus kritis. Itu pesan kami di episode ini tentang semua kisah Aditya Warman, Gajah Mada yang dulu berteman baik akhirnya berpisah di jalan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.